Seumur hidup, aku selalu membanggakan satu hal, kemandirianku yang luar biasa. Bagiku, bisa melakukan segala sesuatu sendirian adalah simbol kekuatan dan kecerdasan yang mutlak. Aku adalah tipe orang yang jarang meminta tolong, merasa bahwa melibatkan orang lain hanya akan memperlambat langkahku. Di kantor, di rumah, bahkan dalam hobi, aku menjadi arsitek sekaligus kuli bagi setiap impianku sendiri. Aku melihat dunia sebagai arena di mana aku harus berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa goyah sedikit pun. Aku merasa inilah kelebihan utamaku yang membedakanku dari orang lain yang terlihat lemah karena selalu bergantung pada bantuan. Namun, perlahan-lahan, tembok yang kubangun dengan rasa bangga ini mulai terasa menyesakkan dan berat. Aku mulai menyadari bahwa setiap proyek yang kupegang mencapai titik jenuh karena kapasitas energiku yang terbatas. Sementara teman-temanku mulai berkolaborasi dan melompat lebih jauh, aku justru terjebak dalam detail-detail kecil yang seharusnya bisa diselesaikan bersama. Ada rasa lelah yang tidak biasa, sebuah keletihan mental yang muncul karena aku menolak untuk membagi beban. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kemandirian ini benar-benar sebuah sayap untuk terbang atau justru jangkar yang menahanku di tempat yang sama? Kesunyian di meja kerjaku yang biasanya menenangkan, kini mulai terasa seperti isolasi yang menyiksa. Titik baliknya terjadi ketika sebuah proyek besar mendarat di mejaku. Sesuatu yang secara logis mustahil diselesaikan satu orang dalam seminggu. Alih-alih mencari bantuan, aku justru mengunci diri dan bekerja hingga fajor menyingsing setiap harinya, mengabaikan kesehatan dan peringatan dari orang-orang terdekat. Hingga akhirnya, tubuhku menyerah, dan aku melakukan kesalahan fatal dalam data yang kukerjakan, menghancurkan kerja keras yang sudah kubangun berbulan-bulan. Di saat itulah, dalam kegelapan malam dan rasa gagal yang mendalam, aku menyadari bahwa aku tidak sehebat yang kupikirkan. Kelebihan yang kubangga-banggakan selama ini, kemampuanku bekerja sendiri, ternyata adalah lubang hitam yang menghisap efektivitas dan kewarasanku. Aku hancur karena kesombonganku sendiri yang terbungkus dalam label kemandirian. Setelah kegagalan itu, aku dipaksa untuk belajar satu hal yang paling kutakuti, meminta bantuan dan mendelegasikan tugas. Awalnya terasa sangat canggung, seolah-olah aku sedang menunjukkan kelemahanku di depan dunia. Namun hal luar biasa terjadi ketika aku mulai membuka diri dan mempercayai orang lain untuk mengambil peran dalam hidupku. Aku menemukan bahwa perspektif orang lain justru memberikan warna dan solusi yang tidak pernah terpikirkan oleh otakku yang terbatas. Beban yang tadinya perasa mencekik, tiba-tiba menjadi ringan ketika dipikul bersama-sama dalam harmoni. Aku menyadari bahwa meminta tolong bukanlah tanda menyerah, melainkan strategi cerdas untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna. Kini aku mengerti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak beban yang bisa kita pikul sendirian, melainkan pada keberanian kita untuk membangun koneksi. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai pejuang tunggal, melainkan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang saling mendukung. Kemandirian tetap penting, tapi kolaborasi adalah kunci untuk pertumbuhan yang tidak terbatas. Aku kira kemandirian adalah kelebihan terbesarku, padahal itu hanyalah topeng dari rasa takutku akan kegagalan jika harus bergantung pada orang lain. Hari ini, aku melangkah lebih ringan, lebih bahagia, dan jauh lebih produktif karena aku telah belajar untuk melepaskan kendali dan membiarkan dunia membantuku tumbuh menjadi versi terbaik diriku.